Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, yang semoga yang hadir ini orang-orang yang dipilih oleh Allah menjadi hamba-hamba yang istiqomah, teguh pendirian, sesibuk apapun, secapek bagaimanapun, tetap eksis dalam menjalankan tugasnya untuk dinas dalam rangka peningkatan iman dan takwa kepada Allah. Kehadiran kita ke tempat yang mulia ini lebih daripada dinas. Orang berbondong-bondong karena diundang oleh gubernur, datangnya semangat, pulang membawa sarung gajah duduk, diundang gubernur. Orang berbondong-bondong ingin ketemu presiden, disenyumi, salaman, bangga, dipoto cekrek-cekrek. Tapi mau ketemu Allah nggak merasa bangga. Undangan Allah dicuekin, padahal surga, Pak. Betul nggak, Bu? Bu, apa tadi yang saya katakan? Ibu lagi kemana tadi? Dengerin baik-baik. Ya, jadi orang tidak bangga sama agamanya hari ini, tetapi bangga dengan pangkat jabatan dan kedudukannya. Orang tidak bangga ketika berjumpa dengan Allah pada saat curhat kepada Allah, pada saat audensi dengan Allah, tapi orang bangga dengan atasannya, dengan bosnya dia ketemu. Maka mudah-mudahan hari ini kita lebih bangga bisa duduk di karpet yang hijau, betul ya, hijau karpetnya ya. Nah, di pagi yang penuh berkah ini, kita ini sedang apa? Ya, sedang berkomunikasi dengan Allah. Quran ini kalau dibaca seakan-akan kita sedang berdialog dengan Allah. Kalau kita amalkan, maka kita menjadi keluarga besarnya Allah. Kalau kita melaksanakan perintah dan larangan Allah, berarti kita hidup dalam berpihak kepada Allah. Apa enggak hebat, Pak? Ya enggak? Kadang-kadang kurang bangga orang Islam ini terhadap agamanya. Ya, kita bersyukur pada pagi ini kita bersama dengan para pengurus DKM Masjid Asyuhada ini. Kita bersama dengan para penggerak-penggerak agama di tempat yang mulia ini. Semoga Allah selalu melihat kita, semoga amal kita dilipat gandakan oleh Allah. Kita sudah banyak mengorbankan, minimal meninggalkan rumah, meninggalkan anak, meninggalkan suami atau istri, sampai sarapan paginya tertunda gara-gara ngaji. Mudah-mudahan nanti diganti semua oleh Allah. Ya. Sholawat salam selalu kita sanjungkan buat junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati,
Islam ini kan agama fitrah ya. Agama apa Bu? Apa itu fitrah? Suci. Coba, fitrah artinya suci. Bener nggak? Suci yang bagaimana sih? Fitrah suci, suci yang hatinya yang suci. Fitrah adalah pemikiran yang menuju kepada keesaan Allah, itu fitrah. Jadi fitrah itu adalah sifat orang mukmin. Fitrah itu mengakui adanya la ilaha illallah. Itu fitrah, Pak. Jadi pada hakikatnya kita beragama fitrah, beragama yang yakin adanya Allah, adanya la ilaha illallah. Hanya Allah saja Tuhan kita. Ini namanya fitrah, Pak. Makanya ketika di dalam perut ibu kita, kita ini sudah fitrah, sudah yakin adanya Allah. Jadi kita lahir dari perut orang tua kita, dari rahim ibu kita, kita sudah menyatakan di dalam rahim itu bahwa la ilaha illallah. Ketika kita di dalam perut, alam perut itu, Allah sudah bertanya sama kita, alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhan kamu? Kita sudah menjawab, qalu bala syahidna, benar ya Allah, engkau adalah Tuhan kami. Jadi di dalam perut kita sudah membaca syahadat, membaca persaksian bahwa tidak ada Tuhan yang lain selain Allah. Ya Pak. Artinya fitrah itu suci di dalam akidah, suci dalam kesucian di bidang tauhid, gitu. Ya. Maka Rasul menyatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah, tiap-tiap anak yang lahir dari perut ibunya itu adalah fitrah, sudah beriman kepada Allah. Walaupun dia lahir di gereja, walaupun dia lahir di sinagog, di kelenteng, di pura, bayi itu lahir dalam keadaan fitrah, kata Nabi, Pak. Ya. Berarti pada hakikatnya manusia itu semuanya adalah muslim, semuanya adalah menyerahkan diri kepada Allah, karena apa? Mempunyai sikap fitrah tadi. Jadi ketika belum lahir itu sudah ditanya oleh Allah. Jadi makanya Nabi mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah, tiap-tiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajisanihi, maka abawahu bisa diartikan orang tuanya, abawahu bisa diartikan lingkungannya, abawahu bisa diartikan pergaulannya, abawahu bisa diartikan pendidikannya. Penyebabnya abawahu tadi, yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi, bisa saja jadi Yahudi, bisa saja jadi Nasrani, bisa saja jadi Majusi. Kalau dia itu ketika lahir dari perut ibunya itu tadi, maka fa'abawahu tadi, mungkin lingkungannya, mungkin pendidikannya, mungkin orang tuanya, mungkin pergaulannya yang menyebabkan dia jadi Yahudi, jadi Nasrani, jadi Majusi, bahkan jadi PKI. Iya enggak? Ya. Tadinya apa? Fitrah dari perut ibu kita sudah muslim kita. Dalam surat 7, surat Al-A'raf, ayat yang keberapa? 172. Ayat yang ke-172. Ada nggak ayat yang segitu, Bu? Qurannya sama kan? 172 itu sebelahnya 171. Nyarinya harus pas, kalau nggak pas bunyinya beda. Quran itu pas, nggak ditawar-tawar. Pak Nurdin, Ustadz, ya, coba artinya bagaimana? Saya ingin tahu aja artinya kayak apa.
Artinya ayat itu mengingatkan kepada kita, kita waktu di dalam alam rahim itu sudah bersumpah akan menyembah Allah. Tapi kita nggak ingatkan, untung aja ada pengajian, jadi diingatkan oleh Allah. Orang waktu itu kita dalam perut itu sudah nggak ingat lagi kan Pak ya? Tapi diingatkan oleh Al-Quran. Ingatlah kata-kata begitu. Ketika di alam sulbi itu, di dalam sulbi itu kamu akan Allah itu sudah datang ke sana memberikan apa itu saat Allah mempertanyakan kepadamu tentang keesaan Allah. Alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhan kamu? Qalu itu mereka menjawab, merekanya ya kita yang sekarang ini. Bala syahidna, benar ya Allah, kami bersaksi. Maksudnya bersaksi apa? La ilaha illa anta, tidak ada ilah kecuali engkau. Ilah itu artinya yang disembah, yang diibadai, yang dimintai pertolongan, itu ilah. Jadi kita lahir dalam keadaan suci, dalam keadaan fitrah. Kok bisa ya jadi Yahudi, kok bisa jadi Nasrani, bisa jadi Majusi? Ya karena pengaruh tadi. Mungkin orang tuanya, mungkin pendidikannya, mungkin lingkungannya, mungkin pergaulannya. Gitu. Nah, Islam itu agama fitrah. Nah, gitu ya. Islam itu agama fitrah. Jadi agama keyakinan yang menyatakan la ilaha illallah. Jadi agama yang lurus satu-satunya di muka bumi ya agama fitrah, agama Islam. Silakan buka surat Ar-Rum surat 30 ayat 30. Surat 30 ayat berapa? 30. Fa'atim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Quran surat 30 ayat 30. Bisa diartikan Bu? Silakan. Silakan artikan. Iya, soal seorang siapa? Ya, silakan Bu. Jadi orang yang tahu agama jumlahnya banyak apa sedikit Pak? Bu, Ibu baru ngomong sendiri kan, baru menyatakan kan bahwa kebanyakan manusia, berarti yang mengerti sedikit apa banyak? Sedikit. Yang tahu agama sedikit apa banyak? Pejabat kita yang sekarang jadi pemimpin di negeri ini banyakkan tahu agama atau tidak Pak? Siapa yang milih? Sekarang mengeluh. Kalau ada orang mengeluh jawabannya apa Pak? Bu, kalau sekarang ada yang mengeluh jawabannya apa? Shadaqallahul azim. Iya kan? Allah yang bilang begitu, salah kita sendiri kan? Iya. Ternyata yang namanya mengerti agama, orang yang tahu tentang agama, tentang dinullah al-haq ini hanya sedikit. Walakinna aksaran nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti, tidak ngerti tentang agama, kebanyakan tentang agama awam. Ya, apalagi kalau yang nggak ngaji, yang ngaji aja nggak ngerti-ngerti. Dari tadi nyari ayatnya nggak ketemu-temu. Apalagi yang nggak ngaji. Agama Islam ternyata adalah agama fitrah. Wa aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallah allati fataran nasa 'alaiha. Ya kan? La tabdila li khalqillah dzalikat dinul qayyim. Dzalika yang demikian itu dinul qayyim, agama yang lurus. Jadi agama Islam agama fitrah. Walakinna aksaran nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti. Tuh. Maka kita beruntung Pak jadi orang yang ngerti agama. Bisa baik nggak orang yang nggak ngerti agama? Bisa jadi orang baik nggak? Berarti yang jelek banyak banget. 6 miliar loh Pak di dunia ini manusia. Yang muslim 1,5 miliar. Yang ngaji sedikit banget loh. Ya,
Kalau begitu calon surga banyak. Banyak apa sedikit? Ya sedikit lah. Kalau calon neraka? Kok bisa begitu Pak? Harus tanggung jawab nih. Surat apa Bu yang mengatakan calon neraka itu banyak? Karena sedikitnya itu tadi, sedikitnya yang mengerti. Surat 7 ayat 179. Surat 7 surat Al-A'raf ayat berapa? 179. Memang datang ke sini suruh nyanyi ayat. Kalau datang ke sini diem aja berarti nggak sesuai dengan niatnya dari rumah. Ya. Walaqad darra'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Gimana artinya Pak? Sungguh ya. Itulah kebanyakan isi dunia Pak, Bu. Ternyata yang mengerti tentang Islam, mengerti tentang agama sedikit jumlahnya. Dan yang terbanyak adalah yang tidak mengerti agama. Lalu dalam surat 7 ayat yang ke-179 ini, bahkan Allah memberikan penjelasan, Allah sudah membuat neraka, namanya neraka jahanam. Jahanam ini neraka umum Pak, Bu. Ini saya kasih tahu Bu, jahanam itu neraka umum. Jadi masuk ke sana nggak pakai syarat, orang umum, makanya nggak usah khawatir. Ya kan? Kalau ada neraka khusus, neraka Sakor, ada neraka Hutomah, ada neraka Hawiyah, nama-nama neraka aja nggak hafal. Sekarang kan orang jarang takut sama neraka Pak. Ustadznya sampai kebingungan, ceramah diceritain neraka nggak ada yang nangis, ustadznya malah yang nangis. Diceritain surga juga nggak terlalu bangga, biasa-biasa aja. Ya hatinya mungkin ya Pak ya sudah tertutup apa? Tertutup kedudukan, pangkat, jabatan dan kecintaan kepada dunia yang berlebihan. Ini akibatnya. Sungguh telah kami sediakan neraka jahanam yang kebanyakan yang akan masuk ke sana dari golongan apa? Golongan jin. Jin itu ada yang masuk neraka, ada yang masuk surga. Kasiron itu artinya kebanyakan. Jin, wal ingsi dan manusia. Mengapa mereka masuk ke sana? Jawabannya lahum qulubun la yafqahuna biha. Yang pertama karena banyak orang yang punya hati, namun hatinya tidak pernah menyadari, tidak pernah memahami. Hati yang keras menolak kebenaran. Pantasnya memang di neraka hati yang seperti itu. Kemudian walahum a'yunun la yubsiruna biha, mereka juga punya mata, tapi matanya tidak pernah untuk melihat kebesaran Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Mata kita diberikan untuk melihat, tetapi yang dilihat adalah maksiat yang menyenangkan menurut hawa nafsunya. Walahum adhanun la yasma'una biha, mereka juga punya mata, sayang sekali, mereka juga punya telinga, sayang sekali telinganya tidak pernah mendengar ayat-ayat Allah, nasihat-nasihat agama. Maka kata Allah, ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang, bagikan binatang ternak, balhum adhal, bahkan lebih hina lagi. Makanya mereka ya akan ngerubah-ngerubah agama, akan mengurangi kegiatan agama. Agama ini kalau dirubah gimana? Kita bisa bayangkan kalau urusan duniawi kan kita ini dikasih umur paling panjang taruhlah 100 tahun. 100 tahun udah payah ini, bangun aja harus dibangunin, makan harus disuapin, mandi dimandiin.
paling banter lah. Tapi di akhirat kan miliaran tahun. Jadi kadang-kadang orang mengambil yang temporer daripada yang abadi. Tidak bangga terhadap agama berarti dia ingin hanya hidup sementara di dunia ini. Maka para jamaah sekalian, inilah kekeliruan sekarang orang beragama tetapi tidak serius beragama. Apalagi akan terancam agamanya, katanya pelajaran agama anak-anak kelak akan di luar kurikulum lah. Ya sekarang aja pelajaran agama ini nggak membuat anak kita jadi pinter agama kok. Anak kita jadi pinter agama nggak kalau sekolah, Pak? Orang 1 minggu cuma 2 jam, bisa apa? Bisa apa coba? Belajar cuma 2 jam dalam 1 minggu, belajar agama. Matematika berapa jam? Bahasa Inggris berapa jam? Bahasa Indonesia ataupun yang lain yang diujikan secara nasional itu kan jelas. Tapi kalau agama kan nggak diujikan oleh tidak diselenggarakan ujian nasional. Ini repotnya, Pak. Ini anak-anak kita ini siap-siap aja untuk masa depannya nggak ngerti agama. Ya. Agama yang seharusnya itu 10 jam. Ini idealnya. Nah, ini biasanya di madrasah ataupun di sekolah-sekolah yang memang sekolah Islam atau mungkin di pesantren itu 10 jam agama itu. Karena agama itu ada 5 pelajaran. Harusnya ada 5 guru. Jadi yang ngajar agama itu gurunya 5. Guru Quran hadis sendiri. Ngajarin Quran hadis. Alif lam mim qala Rasulullah. Sendiri, Pak, 1 jam, Pak. 2 jam mestinya. Makharijul huruf, tentang hadis Bukhari, Muslim, matan, sanad diajarkan. Jadi kalau ini diajarkan waktunya 2 jam 1 minggunya. Kemudian guru khusus agama yaitu mengajar tarikh Islam, sejarah Rasulullah dari sebelum lahir zaman jahiliyah sampai ya Islam berkembang ke seluruh dunia internasional, sampai para sahabat-sahabat, para tabi'in, itu memerlukan 2 jam. Kemudian ada pelajaran namanya pelajaran fikih ibadah, ini juga 2 jam. Bagaimana sholat yang baik, bagaimana sholat yang benar, sampai urusan haji, urusan nikah, rumah tangga, haram, halal, semua ada dalam fikih ibadah. Masa diajarkan oleh guru yang nggak profesional? Kemudian pelajaran yang namanya akidah akhlak, mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal agama Islam, ngerti nama-nama malaikat, paham para nabi-nabi. Akidah akhlak, akhlak yang mulia. Kemudian yang kelimanya adalah bahasa Arab, bisa mengatakan ana, anta, limada, kaifa. Berapa jam harusnya bahasa Arab, Pak? Bu, harusnya berapa jam? 2 jam. Berarti kalau 5 pelajaran ini dengan guru yang 5 butuh berapa jam tadi? 10. Itu baru ideal. Jadi 1 minggu 10 jam pelajaran agama, pelajaran Quran hadis, akidah akhlak, tarikh Islam, kemudian fikih ibadah, kemudian bahasa Arab. Gurunya 5. Karena guru ini harus mempunyai spesial, guru khusus. Nggak mungkin guru ahli bahasa Arab dia paham terhadap pelajaran tarikh Islam, belum tentu. Ini gurunya 1 yang ngajarin tarikh Islam dia, bahasa Arab dia, Quran hadis dia, akidah akhlak dia, fikih ibadah dia, kayak orang hebat aja. Nah, murid-muridnya ini diajarin cuma 2 jam. Belajar akidah akhlak, baru mengenal Allah, tenang, habis waktunya. Besok fikih ibadah, bagaimana cara takbir sholat, habis waktunya. Belum sampai sholat, wudhu aja udah habis waktunya, Bu. Ya kan? Nah, kemudian pelajaran-pelajaran lain. Jadi kurang. Ini masih mau dikurangi lagi, ini masih mau dikeluarkan lagi. Misalnya dari kurikulum, ini lebih parah lagi. Jadi anak kita ini jangan kita harapkan kelak di masa akan datang mereka akan tahu tentang agama. Pelajarannya diperbanyak, joget,
Sekarang menteri-menteri juga udah pada joget nih. Tinggal nanti imam Masjid Aswada ditantang joget. Kemarin Mahfud MD yang ditantang ya, Hidayat Nur Wahid sama Yusril Iza Mahendra. Kalau itu juga joget, udah deh, udah. Dangdut apa namanya? Ya Allah. Kayak gitulah Indonesia, Pak. Jadi kayaknya agama ini terancam. Jadi rupanya ini kalau sudah berbicara tentang agama dan agama terancam, salah siapa? Salah umat Islam sendiri. Allah bertanya dalam Quran, Bu, Pak, Allah bertanyanya bukan hari ini, tetapi 15 abad yang lalu. Apa pertanyaan Allah kepada kita? Dimuat di dalam surat 3 ayat 83. Surat 3 ayat 83. Afa ghairat dinillahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ard tau'an wa karha wa ilaihi yurja'un. Surat berapa? 3 Ali Imran. Ayat berapa, Pak? 83. Afa ghairat dinillahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ard tau'an wa karha wa ilaihi yurja'un. Silakan, Bu. Apakah mengapa? Bukan itu, salah pencet. Kalau nggak pas nggak sama, Bu. Ya Allah. Yang keras, Bu. Iya. Terus Ibu tadi manggut-manggut itu manggutin apa ya? Ketika saya baca manggut-manggut, saya kira udah ketemu ayatnya, Pak. Ternyata dibuka salah pencet. Afa ghairu dinillahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ard tau'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Afa ghairu dinillahi yabghun, apakah yang mereka cari itu agama yang lain selain agamanya Allah? Apakah enggak puas dengan Islam ini? Apakah curiga sama agama kita? Kok agama kok jadi tersangka sih? Itu ayat kita ditanya sebelum benua Amerika ketemu loh, 15 abad yang lalu loh pertanyaannya. Ini enggak main-main. Ya. Bukan zaman Pak Jokowi aja, bukan zaman Pak SBY aja. Ayat ini diturunkan jauh sebelum ada Indonesia. Pertanyaannya dengan kalimat istifham, kalimat alif yang diawali dengan afa ghaira dinillah yabghun, apakah yang mereka cari itu agama yang lain selain agamanya Allah? Hebat amat bikin agama baru. Ya. Jadi afa ghairu dinillahi yabghun wa lahu aslama, padahal kepada Allah semuanya aslama. Aslama itu artinya sudah menyerah, tunduk kepada Allah. Man fis samawati wal ardi tau'an wa karhan. Semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, semua tunduk kepada Allah. Apakah tunduknya itu tau'an, artinya tunduk dengan sukarela, au karhan atau terpaksa? Kita ini terpaksa atau sukarela tetap aja harus tunduk kepada Allah. Wa ilaihi yurja'un, dan kepada Allah pasti kita kembali. Saya tanya ibu-ibu, kayaknya 30 tahun yang lalu wajah ibu dengan sekarang cantikan mana, Bu? Enggak, 20 tahun atau 30 tahun yang lalu dengan sekarang cantikan mana? Iya. Cantikan yang sekarang ya. Sekarang kalau ngaca udah malu ya. Itu kehendak siapa itu? Terpaksa apa sukarela?
Ya, terpaksa atau sukarela tetap aja jadi jelek. Walaupun sudah beli obat pengawet, tetap aja. Iya ya, semua yang ada di langit dan di bumi udah tunduk deh. Pada waktunya harus meninggal dunia, mati itu nggak ada yang pernah menawar lagi, cukup dia menyerah, mau terpaksa, mau sukarela, kata Allah. Jangan bikin agama sendiri, jangan cari-cari agama yang lain. Allah punya aturan. Kira-kira ayat begitu, tapi nggak seperti saya Allah ngomongnya, Bu. Ya kan Allah tadi bilang apa? Apakah agama selain agamanya Allah yang mereka cari? Padahal apa yang ada di langit, yang ada di bumi semua apa? Tunduk, menyerah kepada Allah. Terpaksa ke, sukarela ke, dan kepada Allah pasti akan kembali. Benar nggak begitu ayatnya, Pak? Kok orang sekarang pada nyari-nyari agama lain sih? Malah KTP-nya nanti mau dikosongin, mau diisi agama apa nanti? Agama udah 6 loh di Indonesia. Ada Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu. Terus kalau dikosongin tuh agama apa lagi ya? Kalau ada agama yang baru lagi, bagaimana mendirikan tempat ibadahnya gimana, ngubur matinya gimana? Loh, banyak banget agama, Bu. Ayat ini yang menjawab, seakan-akan ayat ini sedang musim pada saat ini. Kita ada di mana ini dengan ayat ini? Qul amanna billahi wa ma unsila alaina wa ma unsila ala Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Betul. Di situ tidak ada wa ma utiya an-nabiyyuna, tapi wan nabiyyuna saja kan, wawunya itu hilang. Selintas begitu kalau nggak salah, dari sini kelihatan soalnya. Ulang ya. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa wa Yaquba wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Silakan Pak Ustadz Nurdin, katakanlah. 84-nya ya. Katakan Muhammad, kul. Jadi Islam itu, firman Allah itu banyak kul. Kul itu artinya katakan. Makanya kalau orang Islam diem aja, itu nggak sesuai dengan Quran. Kita harus berani mengatakan. Banyak nggak kul, ada kul huwallah, kul ini, kul itu, banyak kan? Kul itu artinya apa, Bu? Katakan. Ibu pernah mengatakan apa? Ini ada macam-macam, diem aja orang Islam. Katakan. Ya. Katakan amanna billah, kami beriman kepada Allah, wa ma unzila alaina, dan kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, yaitu berupa Al-Qur'anul Karim. Wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa, dan yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim namanya suhuf, diturunkan kepada Nabi Ismail, diturunkan kepada Nabi Ishak, kemudian diturunkan kepada Yakub. Yakub itu Israel, ya kan? Wa ma utiya Musa wa ma utiya Ibrahim wa Ismaila wa Ishak wa Yaqub wal asbat. Yakub dan anak-anak cucu-cucunya.
Yakub, anaknya, cucu-cucunya semuanya mendapatkan perintah Allah karena keturunan Nabi Yakub semuanya menjadi rasul. Ada Yusuf, Ayub, Syuaib, Harun, Musa, Yasa, Dzulkifli, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, itu semua keturunan. Wal asbad. Wa ma utiya Musa, kemudian yang diberikan kepada Musa, Ten Commandment, Old Testament, atau disebut dengan kitab Taurat. Wa Isa, yang diberikan kepada Nabi Isa, New Testament, yang sekarang dikatakan perjanjian baru, yang disebut dengan kitab Injil. Ya, wan nabiyuna mir rabbihim, dan para nabi-nabi dari Rabb mereka. Rabb itu pencipta, pemelihara dan pendidik mereka. La nufarriqu baina ahadin minhum. Jadi tidak ada perbedaan, tidak ada pertentangan. Allah mengutus sekian rasul itu tidak ada perbedaan sedikit pun. Kamu jangan bikin agama lagi dong. Agama Islam itu agama fitrah. Jangan kamu bikin agama lagi. La nufarriqu baina ahadin minhum. Tidak ada perbedaan satu sama lain. Nabi-nabi yang diutus oleh Allah itu, ya, wa nahnu lahu muslimun, dan kami ini mestinya menyerahkan diri kepada Allah tanpa reserve. Muslimun artinya muslim, orang muslim menyerahkan diri menerima apa adanya yang datang dari Allah dan Rasulnya. Ayat yang berapa itu? 84, ntar dibaca di rumah. فَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Benar Bu? Nah sekarang artinya gimana? Wa may yabtaghi ghairal islami dinan, barang siapa yang mencari-cari agama yang lain selain agama Islam, fala yuqbala minhu, maka tidak diterima. Ya Pak, begitu bunyinya kan? Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat mereka akan jadi orang yang merugi. Pernah dikomentari pada zaman Gus Dur dulu bahwa ayat ini jangan sering dibaca, nanti nyinggung perasaan orang lain. Setuju Pak? Jangan sering dibaca ayat ini, nanti akan menyinggung perasaan orang lain. Gimana Bu, setuju nggak? Kalau nggak dibaca ayat ini jadi kurang satu. Quran kan harus dibaca semua. Kita beriman kepada Allah, sudah belum? Sudah kan? Beriman kepada para malaikat. Rukun iman keberapa malaikat? Orang kedua, orang begini kok. Udah kan sambil ngelihat ya. Kemudian yang ketiga, beriman kepada apa? Kitab-kitabnya. Kemudian yang keempat, para rasul. 5, hari kiamat. Yang keenam, takdir. Beriman kepada rukun iman yang 6 sudah kita imani semua. Gara-gara satu ayat yang kita curigai, gara-gara satu ayat kita tidak terima, maka kita dianggap kafir Pak. Rukun iman yang 6 sudah kita imani, tiba-tiba ada satu ayat yang kita katakan ayat ini enggak benar, jadi kafir. Makanya ibu-ibu jangan sampai menghindari satu ayat. Sudah rukun iman sudah diimani semua gara-gara satu ayat. Biasanya ibu enggak suka dengan ayat poligami. Marah sama ayat poligami, jangan dibaca, ntar kamu niru Rasul lagi. Loh, niru Rasul kok? Suami niru Rasul kan bagus, jangan niru Rasul ya. Weh, gaya. Memang suaminya kayak apa sih? Kayak Arjuna apa? Kadang-kadang orang Islam tidak sadar itu, kata-kata itu jangan dibaca sering-sering, ayat ini takut menyinggung perasaan orang lain. Itu kata-kata apa? Itu menyesatkan Pak. Kita ini tidak perlu takut menyinggung orang lain. Orang lain juga kalau membaca ayat-ayat mereka kita nggak perlu tersinggung. Misalnya di gereja ada orang baca, oh Tuhan Yesus anak Allah, kita marah nggak Pak? Ya enggak, orang dia diyakini dia kok, terserah.
Masa tersinggung? Ya, orang dia keyakinannya begitu ya biarin aja. Orang Hindu, Mahadewa, punya anak namanya Ganesha. Sama siapa namanya? Dewi Parwati. Tersinggung nggak kita lihat itu? Ya enggak, orang itu keyakinan dia, ngapain kita tersinggung? Dewa Kresna. Itu kan keyakinan dia. Masa kita menyampaikan ayat ini takut menyinggung orang lain? Kan lakum dinukum waliyadin. Ada namanya forum kerukunan umat beragama. Bukan berarti agamanya dikawin-kawinkan, bukan berarti agamanya disatukan. Orangnya supaya rukun aja. Tetap isinya lakum dinukum waliyadin. Pendeta mau bercanda sama kiai silakan. Romo mau bicara ngobrol sama ustadz silakan, tapi tetap lakum dinukum waliyadin. Gitu kan isana jalan. Pada zaman Nabi Muhammad menjadi pemimpin juga ada Yahudinya di negerinya, ada Nasraninya, ada paham paganisme yang menyembah berhala. Nabi lindungi semua selama mereka tidak khianat. Nah kalau mereka khianat ya apa boleh buat, kan gitu ya Pak ya. Jadi Islam ini toleransinya tinggi sekali. Tapi kenapa ayat ini dipersoalkan? Apalagi yang mengatakan innad dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang paling diridhoi adalah agama Islam. Nanti nggak dibaca, nggak berani baca. Saya nggak peduli walaupun di depan seorang pendeta, kayak di depan seorang biksu, saya katakan. Karena sering ngobrol-ngobrol dengan orang-orang yang ada di lingkungan forum kerukunan umat beragama, saya suka ceramah di situ, harus saya sampaikan. Ini Islam, jangan dibatas-batasi. Nah, jadi kembali kepada pertanyaan yang 83 tadi, mau cari agama yang lain yang mana? Agama Allah kok dicari-cari. Nah sekarang ini kita memikirkan masa depan anak kita, ngerti agama nggak anak kita nanti? Yang banyak yang jelas anak kita ini, cucu kita ini yang pandai joget nanti. Orang semua udah gila joget semua. Menterinya joget, jenderalnya joget, semua pejabat tinggi joget. Iya. Siti siapa yang dari Malaysia Bu? Nur Aliza nantang Jokowi suruh joget. Mahfud MD nantang Yusril sama Hidayat Nur Wahid suruh joget. Jadi gini kan nggak karuan. Joget itu perbuatan yang bagus apa enggak Pak? Ya enggak lah. Perbuatan yang bagus itu kalau bisa jadi pemimpin itu tidak pernah kelihatan jeleknya gitu loh. Ya kan, diumpetin jeleknya itu, jangan untuk contoh. Nggak mungkin ada orang joget ingat Allah. Ada nggak yang joget ingat Allah? Pasti melupakan Allah. Sedangkan setan senang banget kalau ada orang lupa Allah. Ada nggak orang main judi sambil membaca sholawat? Ya nggak ada. Nggak nyambung. Ini negeri ini benar-benar sekulernya sudah mulai luar biasa. Ya, kemudian liberalnya, kebebasan agama nampak berat. Ya, tapi ini bukan salah siapa-siapa, salah kita semua. Mungkin dakwahnya kurang menukik selama ini. Dakwahnya nggak jelas. Kita ini kalau menyampaikan dakwah itu tidak jelas. Ya, mudah-mudahan ini kesananya kita makin semangat lagi. Kita ditantang dengan pemerintahan yang sekarang. Jangan kita nangisin karena diperintah Ahok saja. Jawabannya shadaqallahul adzim tadi. Makanya ini musibah besar. Dipimpin oleh orang yang bukan muslim, yang mayoritas muslim, itu musibah gitu. Nah kalau misalnya di Bali dipimpin oleh yang bukan muslim, wajar lah, namanya di sana muslimnya sedikit. Betul nggak Pak? Iya, musibah di sini. Tapi kalau kena musibah kita harus bagaimana? Harus sabar. Harus apa Pak? Sabar. Orang sabar itu kayak apa? Oh sabar itu diem aja. Oh, putus asa sambil garuk-garuk kaki gini, sabar. Bukan begitu. Sabar di dalam Quran surat 3 ayat 146. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma du'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Sudah ketemu sabarnya? Bagaimana sabarnya Pak?
Betapa banyaknya? Silakan Pak. Berapa banyak? Bu, Pak, sabar itu menurut Quran, jangan sabar menurut kita. Sabar menurut Quran dalam surat Ali Imran 146. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyun katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'afu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Jadi Allah mencintai orang yang sabar yang kayak apa? Yang di situ dikatakan para nabi berperang di jalan Allah itu diikuti oleh pengikut yang banyak, mereka tidak pernah lemah ketika mendapat musibah di jalan Allah, mereka tidak pernah lesu, mereka tidak pernah berputus asa atau menyerah. Artinya orang yang sabar tidak lemah, tidak lesu, tidak putus asa. Usaha, tunjukkan. Oh, bagaimana umat Islam ini? Umat Islam itu kan umat yang terhormat. Kenapa kok jadi rendah? Kenapa jadi lemah? Ya karena kita sendiri, terutama ya umat Islam yang memang nggak ngerti agamanya, nggak ngerti Islamnya. Orang beriman itu tinggi kedudukannya. Silakan masih surat 3 Bu, ayatnya 139. Tadi 146, mundur kan? Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Wala tahinu, jangan kamu merasa lemah, minder. Wala tahzanu, jangan kamu merasa takut. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, kamu punya kedudukan tinggi di sisi Allah jika kamu beriman. Ya kalau rendah memang imannya tipis barangkali, maka semua yang terjadi ini sudah diramalkan oleh Nabi. Nabi meramalkan beberapa hadis itu. Ya, ada hadis yang potongan hadisnya mengatakan takunu baina yaday sya'ati fitanun kaqita'il lailil mudlim. Akan menjelang datang hari kiamat, akan datang, yaitu takunu baina yaday sya'ati, akan terdapat menjelang kiamat nanti fitanun, fitnah-fitnah yang merajalela. Kaqita'il lailil mudlim, seperti malam yang gelap gulita. Yusbihur rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran, banyak orang yang beriman ketika pagi, sorenya jadi kafir lagi. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, sorenya beriman, paginya jadi kafir lagi. Kata Nabi, yabi'u aqwamun dinahum minad bi'aradi minad dunya, banyak mereka yang menjual agama lantaran dunia. Itu ada hadis begitu. Kemudian ada lagi hadis yang ini dan diriwayat ini hadis-hadis muttafaqun alaih semua, hadis yang sahih. Ada yang menyatakan la tatba'unna sunana min qablikum sibran bisibrin. Kalian akan mengikuti orang-orang sebelum kalian sejengkal-sejengkal. Wa dira'an bidira'in, sehasta sehasta. Hatta laudah alu khujradabin, sehingga kalau yang kamu ikuti masuk ke dalam lubang biawak, ladakhaltumu, kamu pun akan masuk juga ke sana. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, al Yahuda wan Nasara, apakah Yahudi dan Nasrani ya Rasul? Faman, kata Nabi, siapa lagi kalau bukan mereka? Ya, ini ramalan-ramalan yang pasti benarnya, karena sudah disampaikan oleh junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada hadis yang menyatakan, idza lam yabqa alimun ittakhadhan nas ru'usa juhala fasu'ilu fastau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Idza lam yabqa alimun, nanti kalau orang-orang alim sudah pada yang wafat, sudah tidak ada lagi yang kuat, ittakhadhan nas ru'usa juhala, manusia berbondong-bondong akan memilih pemimpin-pemimpin yang bodoh-bodoh. Bodoh di sini bukan berarti nggak sekolah, bodoh tentang agama, bodoh tentang tauhid, bodoh tentang ketuhanan. Fasu'ilu, maka ketika si pemimpin tadi ditanya, fastau bi ghairi ilmin, mereka akan menjawab dengan mudahnya tanpa ilmu.
Mudahnya, gampang sekali jawabannya. Fadallu, mereka itu sesat. Wa adallu, dan menyesatkan orang lain. Ini sudah datang waktunya, maka kita harus bersikap istiqomah. Istiqomah itu teguh pendirian. Mari kita garap Islam dengan dakwah yang lebih dari ini. Mungkin kemarin-kemarin dakwah kita ibaratnya cuman jalan, sekarang mesti lari dakwahnya. Ya Pak ya? Nah, ngajinya harus lebih serius lagi ya Bu ya? Iya, ngajinya lebih serius lagi. Kita tegakkanlah. Kita jangan diam saja, kita harus bergerak. Karena iman itu harus seperti itu, harus dihidupkan oleh kita. Mudah-mudahan dengan kajian-kajian semacam ini, kita akan semakin semangat mencari ilmu lagi untuk terus-menerus dalam menghadapi masa depan. Ini cuman lewat aja, musibah-musibah seperti ini kan cuman lewat aja. Kan gantian, ya gantian kekuatan, gantian kekuasaan itu sudah begitu. Sampai pada saatnya Islam akan mendapatkan izul Islam wal muslimin, kejayaan Islam dan umatnya. Wallahu a'lam, apakah yang ngomong masih atau sudah nggak ada, tapi pasti akan datang ke sana. Pasti suatu saat Islam akan jaya kembali sebagaimana yang diramalkan oleh Nabi dan dimuat di dalam Al-Qur'an. Cuman dari hasil usaha umat Islam sendiri, jangan diem aja umatnya. Mudah-mudahan ini kajian ini sebagai pencerahan. Ya maklum orang datangnya nggak sering saya ya. Yang namanya akad kelima kan jarang Pak. Itulah akad penampakan saya. Jadi setiap penampakan ya barangkali ini ada nilai tambahnya. Jadi saya juga menyampaikan ini karena keprihatinan ya Pak ya. Keprihatinan karena kondisi umat ini kayaknya ibaratnya udah sakit parah. Dikasih suapan ini nggak doyan, dikasih yang manis nggak mau, katanya kena apa? Diabetes, kemudian dikasih air banyak-banyak mencret. Umat ini udah bingung ini. Ya kalau obat mata, kalau sakit mata bukan harus dibelikan sirup. Nah ini umat ini sudah seperti itu, ibarat penyakitnya udah parah sekali. Tetapi separah apapun, kullu da'in dawaun, tiap-tiap penyakit pasti ada obatnya. Kita cari obatnya, sosialisasi ini ya. Kita dipimpin oleh orang yang tidak seagama, memang gerah terus terang aja. Tetapi apa boleh buat, senjatanya adalah konstitusi. Wah senjatanya. Kita ini ya Allah berat. Kesalahan umat Islam dari awal, karena memang banyak umat Islam yang muslimin tapi masih musingin. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan Allah senantiasa memberikan bimbingan dan rahmatnya kepada kita semua. Kalau yang salah tentu kita tidak ikut salah ke sana. Mudah-mudahan yang benar kita ikuti. Karena Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Kita selalu mohon, ya Allah, tunjukkan kepada kami bahwa yang batil, yang hak itu hak, yang batil itu batil. Artinya kalau hak kita bisa mengikuti dengan baik, kalau yang batil mudah-mudahan kita bisa menghindarinya. Selamat berjuang, selamat beribadah. Semoga pertemuan ini akan membawa dampak yang positif dalam rangka meningkatkan iman, ilmu, dan jihad dalam rangka memperbaiki diri kita masing-masing. Demikian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan barangkali silakan Pak. Silakan Pak. Ya. Begini Pak, kalau saya lihat ini mau masuk UIN, dia di Ciputat itu harus lulus tes bahasa Arab Pak. Dan ini banyak sekali yang jatuh. Dan ini dijadikan filter yang hebat oleh si UIN itu. Maksud saya, apakah ini tidak sebagai satu gejala kekurangan gitu Pak? Kalau ada kekurangan, ini tanggung jawab siapa? Menteri Pendidikan atau Menteri Agama yang mengubah kurikulum di sekolah tidak 2 jam 1 minggu? Terima kasih Pak. Iya Pak, apa yang ditanyakan Bapak itu benar, itu jadi pikiran saya juga. Oh gitu ya. Di sekolahnya nggak diajarin bahasa Arab, diujikan bahasa Arab. Ya, ya. Ini namanya nggak nyambung ya Pak ya. Ya. Kecuali kalau di sekolahnya wajib bahasa Arab diajarkan, nanti di UIN masuk syaratnya pakai bahasa Arab. Ini di sekolahnya saja bahasa Arab itu sebagian dari pelajaran agama yang kecil tadi, pecahan dari yang 5 tadi Pak. Bagaimana bisa menjawab? Apakah ini termasuk politik? Nah, biasanya yang cenderung dengan bahasa Arab ke Arab-Araban kan orangnya Islam gitu.
Nah, bisa saja nanti di UIN ini jangan-jangan ada orang-orang yang tidak Islam juga bisa kuliah di situ kan, atau bagaimana, wallahu a'lam bishawab Pak. Karena ini saya katakan tadi sudah terlalu banyak masalah, banyak hal-hal yang ndelusup sana ndelusup sini, sehingga ya mudah-mudahan saja kalau itu memang niatnya baik barangkali ya, supaya ya, karena bahasa Arab ini kan pembuka pintu Pak. Bagaimana kita bisa ngerti Quran kalau nggak bahasa Arab, bagaimana kita bisa ngerti agama kalau nggak bahasa Arab ya. Tapi itu mungkin ada kebaikannya, cuman kayaknya jauh panggang dari api. Untuk mencari sekian orang itu ya nggak mungkin, pasti banyak berguguran, karena waktu di SLP SLA nya saja bahasa Arab nggak diajarkan, tiba-tiba di sana diujikan. Bagaimana ceritanya? Iya, SMA enggak, orang saya jadi guru itu enggak sebentar Pak. Saya jadi guru paling tidak sudah hampir 40 tahun. Saya guru agama Pak, guru SD, SMP, SMA, bahkan guru perguruan tinggi. Yang namanya agama ya kayak gitulah, keprihatinan Pak. Ya serahkan aja sama yang menangani, apakah ini urusannya dari Menteri Pendidikan apa Menteri Agama. Gitu Pak ya. Iya insya Allah ya, mudah-mudahan kalau memang niatnya baik barangkali ya. Tapi kayaknya memang ya wallahu alam deh. Pak ya. Ada lagi yang mau nanya Pak? Silakan Pak. Ya Allah, silakan. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, yang saya ingin tanyakan adalah tadi Bapak cerita bahwa setiap bayi itu sudah memproklamirkan diri ya di dalam kandungan bahwa dia sudah fitrah. Iya Pak. Kepada Allah. Tapi karena ada pergaulan, karena ada orang tuanya, mereka bisa tidak Islam lagi. Pertanyaan saya adalah, kalau ada sebuah hadis kan bilang janganlah kamu makan sambil berdiri. Katanya ternyata menurut kedokteran memang ada yang dari organ kita itu ada yang sakit kalau kita makan sambil berdiri. Ada nggak Pak pembuktian lain? Ini karena terus terang mungkin umat yang lain nggak akan terima itu, bahwa semua itu sudah kita udah berjanji kepada Allah bahwa kita itu fitrah, kita sudah menganggap bahwa Allah itu sebagai pencipta kita. Tapi mereka merasa enggak kok, di agama saya tidak seperti itu. Makanya kan kalau di agama Katolik ada yang namanya mandian ya, atau baptis dosa asal gitu ya, karena itu kesalahan katanya Adam sama Hawa dulu gitu ya. Pertanyaan saya, ada nggak argumen lain ya atau logika lain yang bisa menjelaskan bahwa secara konkret bahwa memang itu benar-benar bahwa kita memang sudah berjanji kepada Allah. Makasih Pak. Iya Pak. Ya secara konkretnya manusia yang pertama diciptakan kan Adam. Adam dan Hawa itu kan jelas diciptakan oleh Allah, dan beliau yang diciptakan pertama kali kan memang Muslim kan. Jadi nenek moyang kita kan memang nabi ya kan, menurut keyakinan ini. Kalau kita bicara dengan agama samawi Pak, orang Yahudi, orang Nasrani percaya bahwa nenek moyangnya namanya Adam kan, dan Adam itu menyembah siapa kan mereka tahu. Kecuali kalau agama Buddha, Hindu itu nggak kita perhitungkan lah Pak. Sebenarnya kita nggak usah memikirkan sana karena itu keyakinan kita kan. Tetapi dengan Quran saja kan nggak mungkin Quran bohong Pak. Nggak mungkin kan Quran bohong. Kenapa kita diingatkan? Karena daya ingat kita ini kan, kita ini orang-orang PDI Pak, penurunan daya ingat. Jadi terus terang aja kita nggak pernah tahu lagi, nggak ingat lagi ketika kita dalam kandungan dulu itu nggak ngerti. Kalau diceritain kan kita nggak tahu. Jangankan itu, ketika kita lahir aja kita nangis apa enggak kita nggak tahu. Kalau nggak diceritain oleh om kita, kamu waktu lahir begini-begini kan nggak mungkin. Apalagi di dalam alam perut. Nah kita taunya alam perut kok kita berjanji itu kan karena Allah yang mengungkap tadi kan. Jadi kalau Iwan Fals itu membongkar kopi apa itu, kalau Allah membongkar sejarah kita. Nah apalagi yang diragukan kalau dari Allah sudah begitu. Nah secara ilmiah mungkin kita bisa mencari bukti-bukti yang lain lah, tidak harus ustadznya Pak, siapa aja boleh nyari. Tadi Bapak udah bisa mengatakan menurut kedokteran barangkali itu bisa menemukan nantinya Pak. Ya, masalah agama orang lain jangankan itu Pak, udah di depan mata pun kalau yang namanya orang yang tidak yakin tetap aja tidak yakin. Apa Abu Jahal, Abu Lahab itu siapa? Itu paman Nabi. Dia tahu kan Nabi Muhammad sejak kecil nggak pernah bohong.
Dia tahu kan keponakannya kayak apa kelakuannya. Ketika menyampaikan dakwah aja mereka nggak terima, ya kan? Padahal tahu tentang Nabi Muhammad itu siapa, sejak kecilnya seperti apa. Maka ketika wahyu disampaikan, mereka ada tetap menolak karena gengsinya yang besar itu. Nah, apalagi kita, Pak. Jadi kalau agama lain orang-orang mengatakan, oh tidak, itu ya itu urusan dia kan. Ya susah memang kalau nggak dapat hidayah, Pak. Saya kira itu, Pak, ya. Ya. Ibu nggak nanya kan? Cukup kan? Ya udah ya udah bagus, berarti udah paham. Kalau nanya itu berarti kan belum paham. Mari kita baca istighfar, Pak. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga ada manfaatnya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekali lagi akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.